Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, teman-teman semuanya yang saya hormati, juga para mahasiswa, para santri yang saya banggakan, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa atau siapa Rasul atau Rasulullah itu. Saya kira pembahasan ini sangat penting karena ada seseorang yang dianggap banyak orang atau sebagian orang sebagai tokoh agama, atau juga dianggap sebagai mursyid. Nah, dia mengatakan bahwa Roky Gerung itu adalah Rasulullah. Nah, kemudian ketika pernyataannya itu dikritik banyak orang, atau banyak orang yang mengkritiknya, dia dan pengikutnya itu menganggap bahwa orang yang mengkritiknya itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah, sementara mereka itu orang yang pintar. Ini bisa dilihat ya beberapa pernyataannya di dalam YouTube. Bahkan mengatakan dengan berbedanya pendapat yang ia kemukakan dengan orang-orang itu menunjukkan bahwa dia itu satu-satunya orang di masanya. Ya, maksudnya satu-satunya orang ya yang menetapi level itu mungkin ya di masanya. Ya, pokoknya menunjukkan apa keistimewaannya. Itu malah seperti itu dianggapnya. Nah, ini sebetulnya yang sangat mendorong saya untuk menjelaskan ya apa atau siapa Rasulullah itu, atau siapa Rasul itu. Nah, di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul atau Rasulullah itu didefinisikan dengan man uhiya ilaihi bisyar'in jadid. Ya, orang yang diberikan wahyu kepadanya, artinya diberi wahyu berupa ajaran-ajaran yang baru. Nah, definisi ini atau pengertian ini diungkapkan oleh Al-Alusi dan dikatakan oleh Abu Qohir Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq sebagai faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, kalau Roky Gerung itu adalah Rasulullah, berarti Roky Gerung itu orang yang mendapatkan wahyu berupa ajaran-ajaran baru. Nah, sementara di dalam ajaran Islam itu diyakini bahwa Rasul itu sudah berakhir, atau kerasulan itu, risalah itu sudah berakhir, dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul terakhir. Nah, tetapi orang yang dianggap mursyid itu mengatakan bahwa yang saya katakan itu adalah Roky Gerung itu Rasulullah, katanya, bukan Nabi.
Karena nabi itu sudah berakhir. Nah, dari pernyataannya itu kita bisa pahami, ya. Jadi mungkin di dalam pemahamannya itu bahwa yang berakhir itu adalah kenabian. Sementara risalah kerasulan itu belum berakhir. Ya. Padahal hubungan nabi dengan rasul, kalau di dalam ilmu mantik itu disebut dengan hubungan umum khusus mutlak. Jadi nabi itu lebih umum, sementara rasul itu lebih khusus. Jadi ada nabi yang hanya nabi, tapi kemudian ada nabi yang sekaligus juga rasul. Jadi setiap rasul itu adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi itu rasul, gitu. Umum khusus mutlak. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai nabi terakhir, ya otomatis juga sebagai rasul terakhir. Nah, dan ini juga didasarkan pada ayat Al-Quran, ya, surat Al-Ahzab, ya, ayat 40 itu kan mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu bapak para lelaki di antara kalian, melainkan Rasulullah dan sebagai nabi terakhir, ya, khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, di dalam ayat ini memang dikatakan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, tapi ini juga jangan dipahami bahwa hanya nubuahlah yang berakhir, gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hanya penutup kenabian, bukan penutup kerasulan. Ya, sebab ayat ini dijelaskan oleh beberapa hadis, ya. Misalnya diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu mengatakan, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at. Innar risalata, sesungguhnya kerasulan, wan nubuwata, dan kenabian itu qad inqata'at, telah terputus. Fala rasula ba'di wala nabiyya, maka tidak ada rasul setelahku dan juga tidak ada nabi. Ya, ini harus menjadi pemahaman kita, keyakinan kita, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi dan sekaligus juga rasul terakhir. Jadi nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian para pengikutnya itu membela, ya, membela dengan mengatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah di situ itu adalah Rasulullah secara bahasa, ya, utusan Allah, jadi secara bahasa katanya. Para ulama juga itu Rasulullah katanya. Ada yang mengatakan semut juga Rasulullah, ya, bahkan setan juga Rasulullah katanya, ya, utusan Allah. Nah, ini sebetulnya kalau, ya, kita tahu ini di dalam ilmu mantik itu kan kita mungkin tahu, ya, bahwa pengertian itu ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Atau di dalam ilmu mantik itu disebut dengan ta'rif lafzi. Jadi ada definisi lafaz, definisi nominal. Nah, ada ta'rif
hakiki. Itu ta'rif real, ya, ta'rif tadi istilahnya itu pengertian secara istilah ya dalam kata lainnya. Nah, yang dibutuhkan di dalam ilmu mantik untuk membuat proposisi ya atau kodiah atau pernyataan itu bukan pengertian secara bahasa. Jadi bukan ta'rif lafzi, tetapi ta'rif hakiki. Ya. Definisi real. Kenapa? Karena definisi yang sebenarnya itu bukan definisi secara bahasa, bukan pengertian secara bahasa, tetapi yang sebenarnya itu adalah ta'rif hakiki. Makanya disebut dengan hakiki. Ya. Jadi ta'rif hakiki itu yang dapat menjelaskan hakikat sesuatu yang didefinisikan. Nah, membuat pernyataan itu harus menggunakan istilah yang dipahaminya secara hakiki, ya, atau didefinisikan secara definisi real gitu, ya, bukan secara bahasa. Nah, kalau diartikan secara bahasa itu nanti akan menyebabkan kekacauan, ya, kesalahan di dalam memahami. Sehingga jangan salahkan itu kalau banyak orang yang mengkritik pernyataan itu, ya, asalkan itu tidak bisa menjadikan salah pemahaman begitu. Ya, jadi yang menyebabkan banyak orang reaksi itu sebetulnya dia sendiri gitu. Jangan malah menyalahkan orang, ya, atau menyalahkan orang lain. Karena tadi itu, ya, kalau kita membuat misalnya pernyataan ya dengan istilah yang dipahami secara bahasa, nah itu akan menjadi kacau. Misalnya sholat itu secara bahasa doa. Nah, kemudian dia melihat orang kita melihat orang sedang sholat, ya, kita katakan bahwa dia itu sedang berdoa. Nah, itu kan kacau gitu ya. Jadi ada penyempitan makna begitu, ya. Atau misalnya Nabi itu dipahami orang yang menyampaikan kabar gembira, menyampaikan kabar gitu. Nah, nanti setiap orang yang menyampaikan kabar itu akan dianggap sebagai nabi gitu, ya. Orang menyampaikan berita itu disebut nabi, ya, itu kan menjadi kacau. Demikian juga kalau semua yang menjadi utusan disebut dengan Rasulullah atau diutus Allah itu dianggap sebagai Rasulullah, itu menjadi kacau. Ya, termasuk Rocky Gerung itu disebut Rasulullah. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu meskipun ya kan dikatakan bahwa alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidaklah engkau melihat sesungguhnya kami ini mengutus ya para setan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka melakukan maksiat dengan benar-benar. Nah, di situ kan dikatakan bahwa kami, kata Allah, mengutus para setan kepada orang-orang kafir. Nah, tetapi tidak disebut Rasulullah, ya. Atau misalnya wa arsala alaihim toiron ababil, ya. Allah itu mengutus kepada pasukan bergajah itu burung yang berbondong-bondong. Nah, tapi tidak menyebutnya sebagai Rasulullah. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah istilah khusus ya bagi man uhiya ilaihi bisyar'in jadid. Jadi bagi orang yang diberi wahyu berupa ajaran-ajaran yang baru.
Nah, maka ketika diungkapkan ya dengan dipahami secara bahasa itu menjadi kacau gitu dan membuat kekacauan ini ya. Jadi banyak orang bereaksi gitu. Jadi jangan salahkan ya, karena itu salah sendiri. Nah, itu mungkin penjelasan saya mengenai apa atau siapa Rasul ya, atau Rasulullah itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita, ini menambah pemahaman kepada kita semua ya. Tentu harus didasarkan kepada pengetahuan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi